Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar bersama kelas 3. Sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, perubahan cuaca. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Pagi ini cuaca sangat cerah, matahari bersinar terang. Siti dan teman-teman berbaris mengikuti upacara bendera. Saat istirahat, cuaca berawan. Mereka pun bermain di halaman sekolah dengan nyaman. Mereka bermain tapak gunung dan lompat tali. Namun, saat pulang sekolah, cuaca berubah mendung. Tanda sebentar lagi akan turun hujan. Siti dan teman-teman segera pulang ke rumah. Ketika mereka tiba di rumah, hujan pun turun. Ternyata cuaca dapat berubah-ubah. Amati cuaca di sekitar tempat tinggalmu. Apakah cuacanya juga berubah-ubah? Ayo bacalah teks informasi berikut tentang cuaca. Cuaca di sekitar kita dapat berubah-ubah. Cuaca dapat berubah setiap hari. Jika hari ini hujan, esok cuaca dapat menjadi cerah. Jika hari ini cerah, esok dapat saja berubah menjadi hujan. Saat cuaca cerah, matahari bersinar terang, sehingga udara menjadi panas. Cuaca berawan terjadi ketika awan berkumpul menutupi sinar matahari. Cuaca mendung pertanda akan segera turun hujan. Langit berwarna kelabu. Sebelum hujan, terkadang udara terasa agak panas. Jika hujan turun, udara terasa dingin. Titik-titik air mulai turun menjadi hujan rintik-rintik atau gerimis. Setelah selesai membaca teks cuaca dan perubahannya, kita dapat menemukan informasi di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, cuaca dapat berubah setiap hari. Yang kedua, bisa saja hari ini cerah, namun sebaliknya besok hujan. Yang ketiga, saat cuaca cerah, matahari bersinar terang dan udara panas. Yang keempat, saat cuaca berawan, matahari tertutup awan. Dan yang kelima, saat cuaca mendung, langit kelabu karena hujan akan turun. Itulah beberapa informasi yang bisa ditemukan pada teks cuaca dan perubahannya. Hari ini adalah hari Minggu. Saat sore hari, cuaca berawan dan udara terasa sejuk. Dayu mengajak teman-temannya ke balai desa. Dayu mengajak mereka untuk beraktivitas di luar rumah. Sebelum beraktivitas, Dayu mengajak mereka untuk menikmati buah melon yang dibawanya. Beni mengambil satu buah melon. Melon itu sudah dipotong-potong oleh Bayu di rumah. Beni lalu menghitung potongan melon tersebut. Melon yang pertama telah dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Dalam bentuk nilai pecahan, bagian itu dilambangkan dengan 1/8. Melon yang kedua dipotong menjadi 6 bagian yang sama besar. Dalam bentuk pecahan, bagian itu dilambangkan dengan 1/6. Apakah potongan buah dari kedua melon itu sama besar? Jawabannya tidak. Bagian melon yang dipegang Beni lebih besar daripada bagian melon yang dipegang Lani. Kemudian, berilah tanda lebih besar dari atau lebih kecil dari di tempat yang telah tersedia. Seperti kalian menjawabnya seperti contoh yang sudah Bu Guru berikan ya.
Senangnya Dayu dan teman-teman menghabiskan buah melon. Tiba saatnya untuk melanjutkan kegiatan. Dayu, Siti, dan Lani lalu menuju ke aula balai desa. Di sana telah banyak teman yang hadir. Mereka akan berlatih menarikan tari burung ketilang. Tarian ini akan diiringi oleh lagu burung ketilang. Tarian ini menirukan gerakan burung ketilang. Pernahkah kalian mendengar lagu burung kutilang? Berikut adalah teks lagu burung kutilang. Mari kita berlatih meniru gerakan kepala burung kutilang. Gerakan yang pertama, gerakan kepala miring ke kiri 1 kali, kembali ke tengah. Gerakan kedua, menganggukkan kepala. Dan gerakan ketiga, kepala menoleh ke kiri 1 kali, lalu ke tengah. Wah, menyenangkan bukan? Lani, Siti, dan Dayu bermain lompat tali. Edo, Benny, dan Udin bermain kelereng. Teman yang lain sedang membaca buku atau bermain bekel. Saat sedang asyik beristirahat, tiba-tiba hujan pun turun. Mula-mula hujan turun rintik-rintik. Lama-kelamaan makin deras. Mereka pun bergegas merapikan semua alat permainan. Mereka bersatu untuk saling membantu merapikan mainan. Mereka lalu masuk ke dalam kelas. Bagaimana caranya agar mereka dapat beraktivitas di dalam kelas dengan leluasa? Mereka bersatu saling membantu menggeser meja dan kursi ke sisi ruangan. Kini ruang kelas terlihat lebih lapang. Mereka dapat melanjutkan aktivitas bermain dengan nyaman. Lani dan teman-teman melakukan aktivitas bermain yang berbeda-beda. Ketika hujan turun, mereka bersama-sama merapikan semua mainan. Mereka melakukan itu untuk kepentingan bersama. Tidak ada yang mengeluh saat saling bantu. Mengapa Lani dan teman-teman saling bantu? Kira-kira apakah manfaat dari sikap saling membantu? Yuk kita pelajari bersama-sama. Nah, manfaatnya yaitu yang pertama, merapikan mainan bersama. Manfaatnya adalah pekerjaan merapikan mainan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Untuk yang nomor 2, sikapnya menggeser meja dan kursi. Manfaatnya kalian bisa menuliskan di tempat yang telah tersedia. Itulah pentingnya sikap bersatu dalam keberagaman. Manfaatnya banyak untuk kepentingan bersama. Saat cuaca cerah, kamu dapat membantu ibu menjemur pakaian basah. Matahari yang panas akan mengeringkan pakaian basah. Begitu pula dengan perajin kerupuk. Saat cuaca cerah, mereka dapat menjemur kerupuk hingga kering. Kerupuk pun siap digoreng. Saat cuaca berawan, kamu akan nyaman bermain di lapangan bersama teman-teman. Kamu dapat bermain layangan, sepeda, dan sepak bola. Saat cuaca mendung, kamu dapat mengajak temanmu bermain di teras rumah. Jika hujan, bantulah ibu mengangkat jemuran. Hujan membuat petani senang karena sawah tidak akan kering. Saat hujan deras terus-menerus, kita harus waspada. Jika saluran air tersumbat, banjir dapat melanda lingkungan rumah kita. Oleh karena itu, jagalah kebersihan lingkungan agar lingkungan kita menjadi nyaman. Setelah selesai membaca, kita dapat mengetahui beberapa kegiatan manusia yang dipengaruhi cuaca seperti berikut ini. Kalian nanti bisa mempelajarinya. Nah, sekarang tugas kalian adalah menulis tentang pengaruh cuaca terhadap kehidupan di rumahmu. Bu Guru sudah memberikan contoh untuk kelompok 1.
Dan untuk yang selanjutnya, kalian bisa menuliskan sesuai kegiatan yang kalian lakukan di rumah. Pada subtema yang lalu, kalian sudah belajar gerak keseimbangan. Gerak keseimbangan dapat dikombinasikan dengan gerakan berputar. Ayo lakukan gerakan seperti awan yang tertiup angin. Berikut langkah-langkahnya. Gerakan pertama, tangan direntangkan, kaki kanan diangkat, samping kira-kira setinggi betis. Lakukan gerakan ini hingga hitungan ke-8. Turunkan kaki kanan. Kedua, sekarang angkat kaki kiri tinggi betis. Tangan tetap direntangkan. Lakukan gerakan ini hingga hitungan ke-8. Turunkan kaki kiri. Gerakan kedua, Lani melakukan gerakan 1 sambil berputar ke kanan. Saat berputar, tumit kaki tumbuhan diangkat sedikit. Lakukan gerakan ini sebanyak 4 kali. Lani melakukan gerakan 1 sambil berputar ke kiri. Saat berputar, tumit kaki tumbuhan diangkat sedikit. Lakukan gerakan ini sebanyak 4 kali. Dan gerakan yang ketiga, angkat satu kaki, bertumbuhlah pada kaki yang terkuat. Tangan diangkat ke atas, lalu berputar ke kanan. Lakukan gerakan ini sebanyak 4 kali. Dan yang kedua, angkat satu kaki, bertumbuhlah pada kaki yang terkuat. Tangan diangkat ke atas, lalu berputar ke kanan. Lakukan gerakan ini sebanyak 4 kali. Siti mengambil 2 kotak kue coklat dan vanila. Kue-kue tersebut diletakkan di atas meja. Mula-mula, Siti memotong kue coklat menjadi 2 bagian sama besar. Lalu, Siti memotong kue vanila menjadi 3 bagian sama besar seperti berikut. Sekarang, bandingkan potongan kue tersebut. Manakah yang lebih besar, manakah yang lebih kecil? Berilah tanda lebih besar dari atau lebih kecil dari di tempat yang telah tersedia. Sekarang bandingkan setengah bagian kue coklat dan 1/3 bagian kue vanila. Yang lebih besar adalah 1/2 bagian kue coklat. Sekarang bandingkan 2/2 bagian kue coklat dan 2/3 bagian kue vanila. Dan yang lebih besar adalah 2/2 bagian kue coklat. Apakah kamu sudah dapat membandingkan potongan bagian kue coklat dan vanila? Siti memotong setiap setengah bagian kue coklat tadi. Setiap potongan kue coklat menjadi 2 bagian yang sama besar. Kuenya menjadi 4 bagian sama besar seperti berikut. Nah, kemudian sekarang bandingkan 1/4 bagian kue coklat dan 1/3 bagian kue vanila. Kita bandingkan dulu. Dan coba lalu bandingkan 2/4 bagian kue coklat dan 2/3 bagian kue vanila. Nah, jadi kesimpulannya adalah makin besar angka penyebutnya, makin kecil nilai pecahan tersebut. Bagaimana, kalian sudah paham bukan? Sekarang, ayo membaca dampak perubahan cuaca. Akhir-akhir ini, cuaca seakan-akan tak menentu. Suhu udara pada siang hari terasa sangat panas. Namun, pada malam hari, suhu udara terasa dingin. Keesokan harinya, hujan pun turun. Perubahan cuaca yang sangat cepat disebut cuaca ekstrim. Cuaca ini dapat mengakibatkan tubuh mudah terserang penyakit. Penyakit yang bisa muncul pada cuaca ekstrim antara lain flu, mimisan, dan sesak napas.
Penyakit-penyakit seperti ini dapat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Berikut cara-cara agar terhindar dari penyakit akibat cuaca ekstrim, yaitu satu, menjaga kebugaran tubuh, yang kedua, hindari kontak langsung sinar matahari, dan yang ketiga, gunakan masker. Nah, untuk itu kita harus selalu waspada. Macam-macam penyakit dapat muncul karena cuaca ekstrim. Cukup sekian ya dari Bu Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum.